Kita lakukan ini setiap pagi sampai Profesor Sayuki kembali. Tentu saja, sebagai pemimpin sementara unit UTA, sudah tanggung jawabku memastikan kita tetap fokus. Ya ampun, Profesor Sayuki dan Pak Taira sangat beruntung bisa pergi ke luar negeri ya. Mereka sebenarnya sangat sibuk. Mereka sedang mempersiapkan organisasi internasional. Mungkin masih lama sebelum mereka kembali. Oh, dan markas besar, mereka akan mengirimkan seorang inspektur untuk mengawasi kita hari ini. Siapa? Makoto Rayonji. Dia cukup terkenal di bidang organisme khusus. Dia sudah menerbitkan banyak buku. Tapi aku belum sempat membacanya. Kita harus memperbaiki itu. Aku Inspektur Rayonji. Aku akan mengawasi kalian sampai Utakun kembali. Dia sudah merestuinya. Itulah yang diucapkannya padaku. Utakun? Dia kenalan namaku. Bisa dibilang aku adalah rival pribadinya. Profesor bilang begitu? Tidak pada aku. Kosei Hoshimi. Iya, Apa Pak. itu DRP KSCT? DRP? Rencana pemulihan bencana. Kebijakan respon kita. Ya ampun. Utakun belum mengajari kalian dasar-dasarnya? Hah? Inilah prosedur respon Kaiju metode Lionel dalam satu volume tentunya. Kementerian Pertahanan Bencana menyukainya. Buku ini sedang dipertimbangkan sebagai buku wajib untuk tahun depan. Bacalah dan perbarui pengetahuan kalian berdua. Tunggu dulu, 950.000 termasuk pajak. Kalian bisa membayarnya dengan gaji berikutnya. Kami yang bayar. Panas. Aku tidak suka dengan metode ini. Dia bilang dia rival abadinya. Tapi aku yakin dia hanya ingin mencari kekurangan kita selagi Profesor pergi untuk memuaskan egonya sendiri. Tentu saja. Tapi dia tetap seorang inspektur. Kita tidak bisa membiarkan dia merusak citra Profesor dengan evaluasi yang buruk. Mari kita buktikan dia salah dengan menunjukkan kemampuan unit UTA. Apa? Jamur? Jangan, tidak bisa. Jangan pakai jamur. Pakai rebung saja, itu lebih mudah tumbuh. Rebung adalah pilihan yang tepat, kan? Iya benar, pakai rebung saja.
Apakah itu rebung? Satu tonjolan raksasa muncul di kota Kakuta di Gifu. Bagus sekali. Kita pergi ke lokasi. Apa yang dia lakukan? Jangan tanya aku. Jadi rebung ini adalah pelindung kepalanya. Apakah begitu? Dan tubuhnya berada di bawah tanah. Dengan kata lain, ini seperti puncak gunung es. Mulai sekarang, aku menamai kaiju ini Raja Puncak Es. Aku tahu kenapa dia tidak bergerak. Hah? Aku Rayonji akan memimpin tugas ini. Segera kumpulkan semua orang yang ada di sini. Baik, Pak. Dia kembali tidur. Dia terbangun di bawah tanah dan dia menggali ke permukaan. Tapi tertidur lagi. Tertidur lagi. Apakah yang kalian ketahui tentang ekologi kaiju? Aku rasa kami tahu cukup banyak soal itu, terutama dia. Aku membiarkan mereka ikut denganku dan lihat mereka. Aku rasa mereka belum diajari oleh guru yang layak. Profesor, tidak seperti... Apa katamu? Apa kau bisa memberikan bukti kenapa menurutmu dia tertidur? Kau tidak memiliki gelar doktor, tapi kau berani menantangku. Bukan begitu, tapi dari sudut biologi tidak ada bukti yang spesifik bahwa... Itulah yang akan kita selidiki saat ini. Cukup. Kalian bertiga, kumpulkan saja sampel tanah atau semacamnya. Tanah! Sampel tanah! Aku membuat kesalahan. Dia sudah menghina Profesor Sayuki. Ini bukan kesalahanmu. Tapi aku heran kenapa kaiju ini tidak bergerak. Benar kan, Surato? Ada apa? Telingaku berdenging. Metode Lionel bab 72. Manfaatkan setiap keuntungan. Mari kita temukan kelemahannya selagi dia masih tidur. Permisi, Pak. Apa? Begini, Pak. Alat mendeteksi gelombang suara kita tidak berfungsi. Apa maksudmu? Pembangkit listrik itu mengeluarkan gelombang suara yang mengganggunya, Pak. Kurang ajar! Ada darurat nasional di sini. Dering itu berasal dari gelombang suara yang datang dari sana. Aku mengenali benda itu. Oh iya. Ada gelombang suara yang tidak disukai kaiju ini. Oh, itu sebabnya dia bersembunyi. Aku rasa begitu. Hubungi pembangkit listrik dan panggil yang bertanggung jawab di sana. Aku akan membuat mereka menghentikan operasi. Tapi itu akan menghentikan gelombang suaranya. Apa kau mencoba mengganggu pekerjaan kami? Matikan saja pembangkit listrik konyol itu. biarkan kami masuk. Otoritas aku dan Kementerian Pertahanan Bencana. biarkan kami Jika kau tidak ingin dipecat, matikan pembangkit listrikmu sekarang juga. Mereka menghentikannya. Di sana berbahaya. Semuanya cepat pergi. Cepat, tidak ada waktu. Cepat pergi. Cepat. Sekarang sudah beres semuanya. Akhirnya kita bisa kembali ke... Hah? Apa? Kalian bertiga! Apa yang kalian lakukan di sana? Sekarang aku ingat. Kaiju itu Gabora.
Ayo, lindungi tempat ini. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Itu Keributan yang kalian buat membangunkan Kaiju dan Tidak, itu karena kau mematikan pembangkit listriknya. kalian meragukan penilaianku rupanya. Baiklah, aku ingin mendengar alasannya. Naluri Sorato itu biasanya selalu benar. Hah? Nalurinya? Kalian mengandalkan bukti yang tidak ilmiah seperti itu? Apa kalian benar-benar anggota KSCT? Siapa yang membuat keputusan itu? Apa itu kau? Hah, kau? Bukan kan? Bukan, itu aku. Aku minta maaf, Pak. Melakukan hal yang di luar nalar selalu menjadi keahlian Uta. Kalian memang bawahannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan tindakan seperti itu terjadi. Dan juga kalian membiarkan Kaiju itu lolos. Soal itu, Pak, aku menembakkan pelacak ke arahnya sebelum dia kabur. Lumayan. Menyuruhmu membaca metode Lionelku membuahkan hasil. Kaiju itu menuju ke barat laut, Pak. Aku tahu kemana. Ayo kita cegat. Siap. Aku memaafkan kalian karena pelacak itu. Tapi sekarang kita berada di wilayah profesional. Kalian bertiga tetap di sini dan hafalkan metode Lionelku. Pelacak itu adalah idemu sendiri kan, Ayu? Tidak ada gunanya mengeluh. Karena akulah yang melanggar aturan di sini kan, dan aku yang berdebat dengannya. Memang, tapi meski begitu, KSCT penuh dengan orang-orang yang luar biasa. Tapi profesor memilih orang sepertiku yang tidak memiliki gelar doktor. Itu sebabnya aku harus melindungi citranya. Aku tidak boleh kehilangan kendaliku. Seperti yang Bapak prediksi, dia menuju langsung ke sini. Tentu saja. Aku sudah cukup mengenal daerah ini. Dan jika kau penasaran, baca pengamatanku di metode Lionel bab 256. Dia memakan listrik. Dan itu artinya target berikutnya sekarang ada di belakang kita. Pembangkit listrik tenaga gas alam Gifu. Rudal kita sudah siap. Begitu Kaiju itu muncul, kita akan langsung Targetnya hantam menghilang. dia. Menghilang? Dia menggali sampai berada di luar jangkauan pelacakan. Benar. Dia pasti muncul di sini. Mari kita duduk dan menunggu tamu kita itu. Menunggu di pembangkit listrik. Kenapa? mungkin itu karena Gabora mengincar listrik. Maksudku dia memakan pembangkit listrik itu kan? Apa Gabora suka listrik? Itu seperti kaiju lain. Jadi tanah ini, lihat, walau tidak banyak, tapi ada pecahan meteorit yang jatuh dahulu kala. Apa? Pecahan meteorit. Ini memiliki energi luar angkasa. Ada beberapa yang tercampur dengan tanah. Itu sebabnya Gabora datang ke sini. Jadi bukan karena listrik, tapi dia menuju pembangkit listrik yang canggih. Itu tidak masuk akal. Meteorit yang mengandung energi. Meteorit yang mengandung energi.
Metode Lionel bab 257. Dia mengunjungi tempat meteorit yang mengandung material bernama KN-102. Kau benar-benar membaca ini. Ya ampun. Iya, Profesor Uta sudah meneliti energi KN-102. Dan aku ingat bahwa Profesor menyinggungnya. Disimpan di mana? Itu 5 km di sebelah timur pembangkit listrik Gifu. Dia menuju ke sana. Permisi, Pak. Ayumu Ichido dari unit tugas khusus ingin bicara dengan Bapak. Sepertinya dia masih belum tahu posisinya. Dia sibuk dan tidak bisa menjawab. Dan pelacaknya? Masih di luar jangkauan. Apa kita terburu-buru mengambil kesimpulan? Itu mungkin saja. Jika kita salah, itu bisa membuat malu Profesor Sayuki. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, kau pemimpin kita. Kami akan ikuti petunjukmu. Ayo cepat keluar. Dan lihatlah dunia permukaan milik manusia. Haha. 5 kilometer di timur. Menuju fasilitas penyimpanan meteorit, Pak. Hei, apa kau bercanda? Ini sangat memalukan. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar, Pak. Aku mendengar sesuatu. Aku akan memancing Gabora menjauhi sasarannya. Siap. Valkyries!
Nah, baiklah. Ini. Buku ini sangat berguna. Kami kembalikan kepadamu dengan rasa hormat. Senang mendengarnya. Soal kemarin, aku rasa Utakun tidak perlu. Jangan khawatir, Profesor hanya akan dengar hal yang baik. Begitu ya. Tolong pastikan itu. Iya, Pak. Tapi Ayu, apa kau harus menggunakan musik itu, Ayu? Jangan salahkan aku, hanya itu yang bisa aku ingat. Oh, Oh, aduh. Aku harus memberikan ini padanya. Aduh. dia mungkin masih belum pergi jauh. Ah. Apa kau yakin tentang ini? Apa ini yang seharusnya kau lakukan? Why don't you believe in me? 見ていた以上にここにいる意味に君を感じたい強く響かせようもう決して失わない記憶よりも確かなんだ導いたシャイニーAku tidak suka membahas ini, tapi Ada apa? aku penasaran kenapa semua keju itu bermunculan. Oh, benar. Sekarang kita sudah terbiasa. Tapi kalau dipikir-pikir ini tidak normal ya. Jadi lain kali di Ultraman Omega, dia yang menatap bintang. Semoga ini bukan pertanda sesuatu yang lebih buruk. Why don't you believe in me? 見ていた以上にここ